gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Pasti sehat dong. Nah, sebelum itu kakak mau nanya nih, Alkitabnya udah disiapin belum buat ibadah sekolah minggu hari ini? Kalau belum, kakak kasih waktu berapa detik ya buat ngambil Alkitabnya? Kakak kasih waktu 5 detik deh. Kakak hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah Alkitabnya diambil? Udah dong, yuk sekarang duduk lagi yang rapi. Kita akan mulai ibadahnya. Nah, tapi sebelum itu kakak juga penasaran nih, apakah adik-adik susah gak sih dibangunin buat ibadah sekolah minggu di rumah sama mama papahnya? Coba yang susah dibangunin angkat tangan. Tapi kakak juga gak bisa lihat ya kalau kalian angkat tangan. Yaudah deh, kakak yakin dan percaya kalau misalnya adik-adik semua gampang untuk dibangunin mama papahnya ibadah sekolah minggu di rumah. Jadi sekarang kakak mau kasih pertanyaan terakhir nih. Adik-adik rindu gak sih untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Pasti rindu dong. Nah, sama kakak juga rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Guru-guru sekolah minggu yang lain juga rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Roh Kudus Membuat Kakiku Menari, dengan semangat. Ingat, dengan semangat ya. Yuk kita nyanyi Roh Kudus Membuat Kakiku Menari. Puji Tuhan, mari adik-adik, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Sekarang waktunya kita memuji menyembah Tuhan. Dan sekarang kita naikkan pujian ini. Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira, Roh Kudus membuat kakiku menari, dan hatiku pun bernyanyi. Lebih lagi. Roh Kudus membuat kakiku menari, Amin. Roh Kudus membuat hati gembira, Roh Kudus membuat hatiku menari, dan hatiku pun bernyanyi. Lebih semangat. Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira, Roh Kudus membuat kakiku menari, dan hatiku pun bernyanyi. Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira, Roh Kudus membuat kakiku menari, dan hatiku pun bernyanyi. Dan hatiku pun bernyanyi, dan hatiku pun bernyanyi. Haleluya. Mari bersuka di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Engkau memberkati Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Mari adik-adik kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus yang memenuhi hati adik-adik. Kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, cari yuk Alkitabnya. Tanya papa mamanya, udah disiapin belum Alkitabnya? Oke, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes itu di Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik buat kami. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami serius membaca firman Tuhan. Kami tidak main-main. Urapi kami Tuhan Yesus dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita baca di Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Judulnya yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Di ayat 23 berbunyi, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, firman-Nya luar biasa. Oke, kita sudah membaca Alkitab. Setelah itu kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Emi. Selamat mendengarkan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun di rumah masing-masing. Ibu berharap adik-adik semuanya senantiasa berada dalam sukacita. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dan sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada pesan firman Tuhan yang akan disampaikan buat adik-adik semuanya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa, kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus, sehingga pagi hari ini kami masih dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Biar kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, dapat memahami akan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi mereka.
mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan video sebagai pengantar firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik udah siap semuanya? Duduk yang manis ya. Kita akan menyaksikan video yang akan ditayangkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Adik-adik, di dalam video tadi diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Lalu, tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh ruangan rumah para murid itu berada. Lalu muncullah lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa lain. Karena suara angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi, dan Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus? Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat dan percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus tidak hanya tinggal di dalam diri para murid saja, akan tetapi Allah Roh Kudus juga tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam diri adik-adik semua. Alkitab mencatat bahwa tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus. Nah, ketika kita percaya, ketika adik-adik percaya bahwa Allah Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada di dalam diri adik-adik, kita akan dihibur ketika kita sedang sedih.
Roh Kudus akan mengajarkan bagaimana hidup yang benar dan baik kepada kita, kepada adik-adik. Hidup yang benar dan hidup yang baik adalah rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah sekolah minggu, sama seperti yang sekarang ini kita laksanakan walaupun di rumah masing-masing. Nah adik-adik, ketika kita percaya Roh Allah Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kudus akan mengingatkan ketika adik-adik lupa akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan ketika kita lupa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik bahwa ada firman Tuhan di dalam diri adik-adik. Ada firman Tuhan di dalam diri kita. Lalu, bagaimana caranya agar firman Tuhan itu ada di dalam diri adik-adik? Caranya, agar firman Tuhan itu ada di dalam diri adik-adik, berada di dalam diri kita, maka kita harus membaca firman Tuhan. Ibaratnya nih, seperti ketika adik-adik mau ujian atau mau ulangan. Adik-adik akan bisa mengerjakan ulangan tersebut dengan menjawab dengan benar dan tepat ketika adik-adik belajar dan membaca buku pelajaran tersebut. Tapi kalau adik-adik tidak belajar dan tidak membaca buku pelajaran, maka adik-adik tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan benar dan tepat. Demikian juga halnya dengan Roh Kudus. Tidak akan bisa mengingatkan kita, tidak akan bisa mengingatkan adik-adik ketika kita salah, ketika kita melakukan kesalahan, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau adik-adik tidak membaca firman Tuhan. Jadi, pesan firman Tuhan hari ini bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berdiam di dalam diri kita orang percaya. Roh Kudus menolong kita berjalan dalam kebenaran, menolong dan menuntun kita agar kita tidak berbuat kesalahan. Roh Kudus juga yang memampukan para murid untuk memenangkan 3.000 jiwa orang Yahudi tersebut, sehingga mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka mau dibaptis. Nah adik-adik, setiap kita yang mau dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Halo adik-adik, nah setelah kita mendengar firman Tuhan, marilah kita siapkan persembahan kita yang telah disiapkan oleh orang tua kita di rumah. Kita masukkan ke dalam amplop ya. Abang kasih waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah kita memberikan persembahan, marilah adik-adik kita berdoa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau berikan pada hari Minggu ini, pagi ini juga Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya anak-anak sekolah Minggu dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan di kehidupan sehari-harinya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah Tuhan persembahan yang telah kami berikan Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan di tempat ini dan di sekitar kami Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sedang menghadapi ujiannya juga Tuhan di rumah. Berkatilah Tuhan supaya mereka yang di rumah dapat produktif untuk menghadapi kegiatan sehari-harinya Tuhan. Tidak ada halangan apapun Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah Tuhan supaya kesehatan anak-anak sekolah minggu bebas dari penyakit yang sedang
mewabah di Indonesia ini Tuhan, COVID-19 Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya mereka tetap sehat selalu untuk menghadapi kegiatan sehari-harinya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah Tuhan supaya ibadah minggu depan bisa berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu ini dan menerima berkat. Mari kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu lagu Roh Kudus Tercurah. Semuanya nyanyi ya. Ayo adik-adik semangat di dalam Tuhan. Roh Kudus sudah tercurah dan Dia mau memenuhi kita dengan sukacita. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Haleluya, Roh Kudus sudah tercurah bagi kita dan kuasanya nyata. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa, kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami baca, yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, dan kami percaya Roh Kudus senantiasa menyertai, menolong, dan membimbing kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk seluruh guru-guru sekolah minggu yang melayani di dalam ibadah ini ya Bapa. Berkati untuk setiap guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini dan mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu, menyertai, memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.